Cara memprogram ulang otak untuk menikmati kebiasaan sulit. Anda dapat menjadikan kebiasaan sulit lebih menarik jika berhasil mengaitkan kebiasaan itu dengan pengalaman positif. Terkadang yang Anda perlukan hanya sedikit perubahan pola pikir. Sebagai contoh, kita seringkali bicara tentang segala sesuatu yang harus kita kerjakan pada hari tertentu. Anda harus bangun pagi untuk bekerja. Anda harus berhasil memastikan satu penjualan lagi demi kelangsungan bisnis. Anda harus memasak makan malam untuk keluarga. Sekarang bayangkan, Anda bukan harus, melainkan Anda berkesempatan. Anda berkesempatan bangun pagi untuk bekerja. Anda berkesempatan memastikan satu penjualan lagi. Anda berkesempatan memasak untuk keluarga. Cukup dengan mengubah satu kata, Anda mengubah cara Anda memandang peristiwa-peristiwa yang sama. Anda berubah dari memandang perilaku-perilaku ini sebagai beban menjadi sebagai kesempatan. Yang pokok dalam kedua versi realitas itu adalah benar. Anda harus melakukan hal-hal itu, dan Anda juga berkesempatan melakukannya. Kita bisa mendapatkan bukti untuk perubahan pola pikir apapun yang kita pilih. Saya pernah mendengar cerita tentang seseorang yang memakai kursi roda. Ketika ditanya apakah terkurung di kursi roda membuatnya merasa sulit, ia menjawab, saya bukan terkurung di kursi roda ini. Saya merasa terbebaskan oleh kursi roda ini. Kalau bukan karena kursi roda ini, saya akan tetap diranjang dan tak pernah bisa meninggalkan rumah. Perubahan perspektif ini mengubah total caranya menjalani hidup sehari-hari. Membingkai ulang kebiasaan dengan lebih berfokus pada manfaat ketimbang kerugian adalah cara yang cepat dan mudah untuk memprogram ulang pikiran dan menjadikan kebiasaan terkesan lebih menarik. Olahraga. Banyak orang yang mengaitkan olahraga dengan kewajiban berat yang menguras energi dan melelahkan. Anda dapat dengan sama mudah memandangnya sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan stamina. Alih-alih berpikir, aku harus lari pagi ini, katakanlah, sudah waktunya meningkatkan stamina dan berlari lebih cepat. Keuangan. Menabung sering dikaitkan dengan pengorbanan. Namun, Anda dapat mengaitkannya dengan kebebasan, bukan pembatasan. Jika menyadari kebenaran sederhana berikut, hidup di bawah kemampuan Anda saat ini berarti meningkatkan kemampuan Anda di masa mendatang. Uang yang Anda hemat bulan ini meningkatkan daya beli Anda bulan berikutnya. Meditasi. Siapapun yang pernah mencoba bermeditasi lebih dari 3 detik tahu betapa kesal ketika secara tidak terhindarkan gangguan berikutnya muncul dalam pikiran Anda. Anda dapat mengubah frustrasi menjadi sukacita ketika sadar bahwa tiap interupsi memberi Anda peluang untuk berlatih mengatur napas. Pengalih perhatian adalah hal yang baik karena Anda memerlukannya untuk berlatih meditasi. Ketegangan sebelum bertanding. Banyak orang merasa cemas sebelum membawakan presentasi besar atau bersaing dalam kompetisi penting. Irama napas lebih cepat, denyut jantung bertambah, kegelisahan meningkat. Kalau menafsirkan perasaan-perasaan ini secara negatif, kita akan merasa terancam dan semakin tegang. Kalau menafsirkan perasaan-perasaan ini secara positif, kita dapat memberikan reaksi dengan lancar dan cerdas. Anda dapat membingkai ulang aku gugup menjadi aku bersemangat dan mendapat tambahan adrenalin untuk membantu berkonsentrasi. Perubahan pola pikir kecil ini bukan sesuatu yang ajaib, tapi bisa membantu mengubah perasaan-perasaan yang Anda kaitkan dengan kebiasaan atau situasi tertentu. Jika ingin selangkah lebih maju, Anda dapat menciptakan ritual motivasi. Anda cukup berlatih menghubungkan kebiasaan-kebiasaan Anda dengan sesuatu yang Anda nikmati. Lalu Anda bisa menggunakan petunjuk itu setiap kali memerlukan sedikit motivasi. Sebagai contoh, jika selalu memutar lagu yang sama sebelum berhubungan seks, Anda akan mulai menghubungkan musik itu dengan aksi. Setiap kali Anda ingin mendapatkan suasana hati itu, tekan saja tombol play. Ed Latimore, petinju dan penulis dari Pittsburgh, mengambil manfaat dari strategi serupa tanpa menyadarinya. Realisasi yang aneh, tulisnya. Fokus dan konsentrasi saya meningkat cukup dengan memasang handphone sewaktu menulis. Saya bahkan tidak harus menggunakannya untuk mendengarkan musik. Tanpa menyadarinya, ia mengondisikan diri sendiri. Awalnya, ia memasang handphone, memutar sejumlah musik yang ia nikmati, dan menjadi berfokus pada kerjaan. Setelah melakukan
melakukan 5, 10, 20 kali memasang handphone menjadi petunjuk bahwa ia secara otomatis mengaitkannya dengan meningkatkan fokus. Gairah muncul secara alami. Atlet menggunakan strategi-strategi serupa agar dapat berfokus pada performa. Selama karir bisbal saya mengembangkan ritual peregangan dan melempar yang khusus sebelum tiap pertandingan. Seluruh rangkaian prosesnya berlangsung kira-kira 10 menit, dan saya sungguh melakukan hal sama setiap kalinya. Selain sebagai pemanasan fisik sebelum bermain, yang lebih penting, ritual itu membawa saya ke status mental yang tepat. Saya mulai mengaitkan ritual pertandingan saya dengan perasaan kompetitif dan fokus. Bahkan ketika motivasi saya tidak ada, begitu mengerjakan ritual itu, saya langsung berada dalam mood bertanding. Anda dapat mengadaptasi strategi ini untuk hampir setiap tujuan. Misalkan, Anda ingin merasa lebih bahagia secara umum. Carilah sesuatu yang membuat Anda sungguh bahagia. Misalnya, mandi rendam atau mengajak binatang piaraan Anda bermain. Lalu buat rutinitas singkat yang Anda lakukan setiap kali sebelum Anda melakukan hal yang Anda sukai. Mungkin menghela napas panjang dan tersenyum. 3 kali menarik napas panjang, tersenyum, mengelus-elus binatang piaraan. Akhirnya, Anda akan mulai mengaitkan rutinitas menghela napas dan tersenyum dengan suasana hati yang baik. Rutinitas itu menjadi petunjuk yang bermakna merasa bahagia. Begitu menjadi map, Anda dapat menerapkan kapan saja Anda perlu mengubah kondisi emosi. Stres saat bekerja. Tarik napas panjang 3 kali, lalu tersenyum. Kecewa dengan hidup. Tarik napas panjang 3 kali dan tersenyum. Setelah terbangun menjadi kebiasaan, petunjuk itu dapat membangkitkan gairah. Bahkan meskipun hampir tidak ada kaitannya dengan situasi, kunci dalam menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan-kebiasaan buruk Anda adalah membingkai ulang asosiasi yang Anda miliki tentang kebiasaan-kebiasaan itu. Memang tidak mudah, tapi jika dapat memprogram ulang prediksi-prediksi Anda dapat mengubah kebiasaan yang sulit menjadi